Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman kita hari ini. Ya, kita masih di kitab Yesaya, saudara. Ya, kemarin kita sudah sampai Yesaya pasal yang ke-10 ya, dan kita sudah banyak belajar tentang bagaimana Tuhan itu membentuk bangsa ini supaya mereka itu hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan memakai Yesaya untuk menubuatkan semua yang akan terjadi, dan Tuhan menyatakan rencana dan bahkan murkanya atas bangsa itu jika mereka tidak mau bertobat. Iya, hari ini kita lanjutkan pembacaan Yesaya 10 ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Ya, saudara, ayat ini berkata, saudara, ya, ketika bangsa Asyur mulai sombong dengan mereka berpikir mereka memperoleh kemenangan karena kekuatan mereka, ya, Tuhan murka juga terhadap bangsa Asyur. Kita tahu bangsa Asyur adalah bangsa asing yang dipakai Tuhan untuk memukul bangsa-bangsa Israel, umat Tuhan, agar mereka bertobat tujuannya. Tetapi ternyata Asyur juga menyombongkan diri, dan itu karena itu murka Tuhan juga turun atas Asyur, dan Tuhan berkata, adakah kapak memegahkan diri terhadap terhadap orang yang memakainya, ya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Saudara, artinya apa, saudara? Ya, tidak ada alat atau perkakas yang bisa melaksanakan tujuan-tujuannya tanpa kekuatan yang lebih besar. Ya, kita kan tidak mungkin gergaji itu bisa menebang pohon kalau dia nggak dipakai oleh yang menggergaji, ya. Tidak mungkin, saudara, ya, kapak itu ya bisa memukul membelah kayu juga kalau dia tidak dipakai oleh orang yang menggerakkannya. Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Asyur di sini, memperingatkan, ya, tidak ada alat-alat atau perkakas yang bisa melaksanakan tujuannya tanpa kekuatan yang lebih besar. Ya, bangsa Asyur tuh lupa bahwa mereka itu hanya alat Tuhan. Seringkali kita ini juga lupa. Kita ini hanya alat Tuhan, saudara. Kalau kita bisa menolong orang, jangan sombong. Kalau kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita nggak boleh sombong. Ya, bangsa Asyur adalah alat yang dipakai di tangan Tuhan, tetapi mereka gagal untuk mengakuinya. Apabila sebuah alat membual bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang yang menggunakannya, maka alat itu berada dalam bahaya, akan dibuang. Ya, kita berguna hanya sejauh kita mengizinkan Tuhan untuk memanfaatkan hidup kita. Kalau Tuhan memberi kita kemampuan dan talenta khusus, kita jangan menganggapnya sebagai hak istimewa, ya, yang khusus atau ya yang kita ciptakan sendiri. Tidak ada alat yang memegahkan diri lebih daripada yang mempergunakannya. Demikianlah kita ini, Tuhan memberikan gambaran seperti perkakas, gergaji atau kapak. Ya, gergaji nggak mungkin memegahkan diri terhadap orang yang mempergunakannya. Artinya apa? Kalau nggak ada orang itu, ya gergaji itu tidak akan berfungsi untuk sebuah tujuan. Hari ini kita ini harus menyadari bahwa kita ini semua hanya alat Tuhan. Ya, kalau kita memiliki pekerjaan yang baik hari-hari ini, kita memiliki rumah tangga yang baik, kita memiliki usaha yang baik, itu semua hanyalah karena Tuhan, bukan karena kita. Bangsa Asyur gagal mengakui bahwa Tuhanlah yang sudah memakai mereka, ya, sehingga mereka menjadi sombong, saudara. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membenci kesombongan. Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Ingat, kita semua ini alat Tuhan. Kita ini adalah perkakasnya Tuhan. Sejauh mana Tuhan bisa memakai hidup kita? Waktu kita berserah. Ya, ada orang yang WA kepada saya gini, Bu Debbie, saya pengen jadi pengkhotbah seperti Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Tips apa yang harus saya lakukan? Saudara, saya cuma mau bilang begini. Saya bahkan tidak
pernah bermimpi ada di dalam keadaan seperti sekarang ini. Itu tidak pernah ada di benak saya. Saya tidak pernah berangan-angan saya jadi hamba Tuhan yang terkenal atau yang apa, itu tidak pernah ada di pikiran saya. Bagian saya adalah melakukan apa yang harus saya lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan? Yang pertama, menyerahkan hidup kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup di dalam ketaatan. Nggak usah neko-neko. Ya, hidup aja lurus-lurus, jaga kekudusan kita di dalam Tuhan. Karena apa? Kita ini hanya alat. Ya, ada orang-orang yang bertanya kepada saya, "Bu, saya ini udah lulus sekolah teologi ya, Bu. Saya ini udah master, Bu." Ya, tapi kenapa saya nggak dipakai Tuhan? Ya, saudara, kita dipakai atau tidak, itu adalah urusan ya yang memakainya. Nggak ada gergaji yang berkata kepada tuannya gini, kenapa saya nggak dipakai-pakai ini? Ya, nggak ada, saudara. Ketika tuannya mau memakai gergaji itu, ya baru dia dipakai untuk sebuah tujuan. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, kalau hari-hari ini bagian kita adalah menyerahkan diri saja. Waktu Tuhan melihat kita layak, kita siap, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi semua tujuan Tuhan dalam hidup kita. Waktu itu ada seorang yang berkata kepada saya, "Ibu, saya ini sudah punya titel. Saya ini sudah STH, MTH, Bu. Tapi kenapa saya ya nggak dipakai-pakai ya, Bu? Mungkin karena jam terbang saya kurang ya, Bu ya." Saya bilang ya, jam terbang ya, ini kita nih mau jadi hamba Tuhan atau menjadi pilot. Ya, kalau pilot itu harus ada jam terbang, saudara. Saya bilang, saya tidak pernah berpikir atau punya tips apa supaya saya ini bisa mengangkat diri. Enggak ada, saudara. Ya, saya melakukan bagian saya. Kenapa? Karena kita ini hanya alat. Kita ini hanya perkakasnya Tuhan. Ya, waktu kita ini taat, waktu kita ini mempersiapkan diri kita, baru kita bisa dipakai. Saya itu hanya ya, saya mau bagikan buat saudara, saya ini melewati banyak proses, saudara. Bahkan ketika pertama kali saya datang ke Jakarta dengan suami, kami itu nggak tahu mau melakukan apa. Kami hanya taat saja, Tuhan suruh kami pindah ke Jakarta. Dari Solo, ya kita akhirnya pindah ke Jakarta, mengikuti ketaatan saja kepada Tuhan. Padahal kita di Solo baru beli rumah baru. Ya, tapi karena Tuhan bilang pindah, kita pindah. Dengan pergumulan, dengan minta tanda, dengan apa yang kita bisa, kita gumuli, pokoknya wah, akhirnya Tuhan menggenapi semua. Sampai di Jakarta, apakah saya langsung pelayanan? Enggak. Saya punya beberapa kenalan di gereja-gereja di Jakarta. Kita punya link, tapi kayaknya Tuhan itu menutup semua link itu. Sehingga benar-benar di situ saya merasa ya tidak ada seorang pun yang membuka pintu pelayanan buat saya. Tapi kenapa, saudara? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini datang ke Jakarta, Tuhan yang suruh, dan saya itu hanya rindu melayani di gereja. Bahkan saya mendaftar jadi singers aja nggak keterima. Ya, nggak usah bilang jadi pembicara atau pengkhotbah. Saya melamar jadi singers karena dulu memang saya pelayanan pertama saya itu singers, pendoa dan singers. Itu nggak keterima, saudara. Sampai saya bertanya, Tuhan, saya ini mau jadi singers aja masa nggak keterima loh. Kenapa Tuhan gitu ya. Tapi saya tahu Alkitab itu berkata begini, saudara. Ini yang selalu saya pegang di dalam Timotius dikatakan. Dalam satu rumah itu ada banyak perabot. Ya, ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia itu ditempatkan di tempat yang mulia, dipakai untuk tujuan yang mulia pula. Sedangkan perabot yang tidak mulia itu ditempatkan di tempat yang tidak mulia, dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Ya, contoh saudara, di dalam satu rumah itu kan banyak perabot. Kita kalau masuk di ruang tamu, ya di ruang tamu itu pasti orang meletakkan perabot yang pantas. Kenapa? Ruang tamu dalam satu rumah itu tempat yang mulia. Karena itu di ruang tamu diletakkan sofa yang bagus. Di situ ditaruh lukisan yang bagus, ditaruh bunga yang bagus ya. Kenapa? Karena itu tempat yang mulia. Tidak mungkin orang taruh ember di ruang tamu, taruh panci, taruh belanga di ruang tamu. Kenapa? Belanga, panci, ember itu perabot yang kurang mulia. Ember itu tempatnya di dapur, ember itu tempatnya di kamar mandi, di WC. Kita tidak mungkin menaruh, saudara, ya gayung, ember di ruang tamu. Karena itu bukan tempatnya. Saya ketika mendapatkan ayat itu, ya Tuhan berbicara kepada saya, kamu itu hanya perabot. Akulah yang menempatkan setiap perabotku.
Ya, saya waktu itu nangis di kaki Tuhan. Oke Tuhan, mungkin Tuhan nggak menganggap saya itu tidak layak jadi singers. Apa yang harus saya lakukan? Firman itu berkata, bagaimana kalau kita ingin menjadi perabot yang layak di mata Tuhan? Ya, di sana dikatakan, apabila seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia menguduskan dirinya, maka dia akan dianggap layak oleh Tuhannya. Dia disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Dia diangkat oleh Tuhannya, ditempatkan di tempat yang mulia, lalu dia dipakai untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang mulia. Jadi ternyata rahasianya apa untuk bisa kita dipakai Tuhan? Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia dipandang layak oleh Tuhannya, dipakai untuk pekerjaan yang mulia, ditempatkan di tempat yang mulia untuk tugas yang mulia. Jadi setiap kita itu punya panggilan berbeda-beda. Mulia pun di sini bukan berarti terkenal, wah dia keluar di TV, enggak. Mungkin saudara hari ini sebagai gembala di desa, ketika saudara hidup kudus dipercayakan jiwa, bukankah firman Tuhan berkata satu jiwa aja bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Itu juga adalah pelayanan yang mulia. Ya, mari kita menempatkan diri kita sebagai perabot. Bagian kita menyucikan diri, menjaga hidup dalam kekudusan. Lalu Tuhan yang akan memakai kita. Sehingga kita selalu sadar dan jangan sombong. Kenapa? Tidak ada perabot yang bisa protes kepada tuannya. Gergaji gak bisa membanggakan diri. Kenapa? Karena walaupun gergaji itu tajam, kalau gak ada orang yang memakainya, kan gak ada gunanya gergaji itu. Kita adalah perabot di tangan Tuhan. Kita adalah perkakas di tangan Tuhan. Sekalipun engkau punya skill hebat, sekalipun engkau punya titel berderet, profesor, doktor, STH, MTH, dan semua di belakang apapun. Kalau kita gak dipakai Tuhan kan gak ada gunanya saudara. Karena itu bagian kita nih apa? Merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan aku hanya hamba. Pakai aku Tuhan, aku gak ada apa-apanya. Kita ini hanya perabot yang tidak boleh protes kepada pemakainya saudara. Ini Alkitab berkata, Tuhan yang berfirman ya. Tidak ada saudara, kalau Tuhan tidak memberi kita kemampuan dan talenta khusus, maka kita jangan menganggap ya hak istimewa yang itu Tuhan untuk kita pakai untuk memuliakan diri kita. Kalau Tuhan gak beri juga kita gak bisa. Tapi kalau Tuhan beri kita juga jangan sombong. Ya, ayat yang berikutnya ayat 16 berkata, sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Ya, ini berbicara tentang kutuk ketika kita terus hidup dalam kesombongan dan menganggap bahwa kita ini bisa karena diri kita. Kesombongan itu bukan hanya ketika orang kaya merendahkan orang miskin. Orang yang sombong di hadapan Tuhan, orang yang terus berjalan dengan kemampuannya sendiri dan merasa dia gak butuh Tuhan. Orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang merasa bahwa semua yang dia capai di hidup itu karena kekuatannya sendiri. Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan saudara, dan mulai tahu. Jangan kita menjadi tegap. Di sini dikatakan sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, ya, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Jangan sombongkan sesuatu pun di hidup ini, termasuk kekayaan, karena kekayaan bukanlah jaminan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang berikutnya ayat 17, firman Tuhan berkata, ya, maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan ya habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Ya, saudara lihat firman Tuhan berkata, ketika murka Tuhan turun karena bangsa ini tidak mau bertobat, maka di sana dikatakan maka terang Israel akan menjadi api yang akan memakan mereka sendiri. Ya, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala. Ya, Tuhan akan murka, menyala dalam murkanya dan membakar dan memakan habis saudara. Kejatuhan Asyur terjadi pada tahun 612 ya.
Sama kejatuhan Asyur terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi, ketika Niniwe ibu kotanya dihancurkan. Ya, Asyur telah menjadi alat Tuhan untuk menghukum Israel, tetapi Asyur juga akan dihukum karena kefasikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari hukuman Tuhan terhadap dosa, bahkan orang yang paling berkuasa atas bangsa pun tidak akan bisa luput. Memang Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum Israel umatnya. Tetapi Asyur pun tidak akan luput kalau dia tidak bertobat. Bahkan orang-orang hebat yang dipakai Tuhan pun tidak akan luput dari hukuman ketika kita ini tidak taat. Saudara mungkin semua sudah menyaksikan bagaimana kesaksiannya Benny Hinn. Ia sudah beredar luas. Dia dulu seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, hampir menyamai Petrus, saudara. Kenapa? Bayangannya lewati orang bisa mengalami lawatan Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang. Dia lewat di restoran aja mau KKR, orang yang dilewati rebah semua kena hadirat Tuhan. Bahkan kita tahu kesaksiannya Benny Hinn, dia berdoa setiap hari berjam-jam. Ketika mamahnya mau panggil dia makan, mau buka pintu kamarnya, mamahnya aja terlempar. Kenapa? Karena begitu kuat hadirat Tuhan di kamarnya. Tapi ketika dia berkata, ketika dia mulai sombong, dia jatuh di dalam saudara, ya kesombongan, ya punya private jet, pesawat pribadi, ya ketika diundang juga sudah menentukan target, ya, dan akhirnya saudara, Tuhan melihat itu semua tidak berkenan, sehingga dia bersaksi ketika dia mengalami serangan jantung. Ya, dia masuk ke pintu sorga dan dia ditolak di sana. Dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, ya, tetapi dia harus hidup dalam pertobatan. Ya, mari kita berhati-hati dengan hidup kita. Mari kita berjaga-jaga dengan iman kita. Melekatlah kepada Tuhan. Terus hidup dalam kekudusan. Apalagi juga sekarang saudara. Saudara juga harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, saudara, sekarang banyak sekali di YouTube. Ya, hal-hal yang kelihatannya rohani, saudara. Ya, mereka beredar luas di YouTube sekarang. Bahkan di channel saya ada satu ajaran yang sering banget iklan. Lalu ketika dipencet langsung masuk ke nomor WA mereka. Tapi pengajarannya menyimpang dan ini sudah heboh, saudara. Beberapa orang konseling kepada saya. Kemarin ada seorang ibu yang konseling kepada saya. Dia mengikuti aliran ini. Ternyata pengajarannya itu, saudara, kalau ditayangkan di YouTube kelihatannya benar. Ya, mereka berkata Tuhan akan segera datang. Kita harus hidup kudus. Waktu orang-orang itu masuk ke dalam pengajaran ini, ternyata di sana diajarkan, ya, Yesus itu sudah tidak ada sekarang. Yesus sudah bereinkarnasi. Yesus sudah reinkarnasi menjadi seorang wanita. Ya, dan kemarin ada seorang ibu yang ikut ajaran ini, dia bilang ketika dia diajak berdoa, dia menutup mata, ada satu sosok hitam yang sangat menyeramkan yang datang kepada dia dan hampir merasuki dia, saudara. Ya, lalu dia menelpon saya, dia nangis-nangis, dia bilang, "Ibu, tolong doakan. Ya, saya seperti mau kerasukan karena mengikuti ajaran ini." Hati-hati, saudara. Ada begitu banyak ajaran yang menyesatkan hari-hari ini. Memang terlihat seperti rohani mereka di YouTube. Ya, saya tidak usah menyebutkan, tetapi saudara mungkin sudah tahu pengajarannya itu. Kalau saudara sudah masuk, dia berkata bahwa Tuhan itu sekarang seorang wanita. Ya, dia sudah reinkarnasi, Yesus sudah tidak ada lagi. Mari kita berhati-hati. Kenapa, saudara? Ya, karena hari-hari ini setan juga tidak berdiam diri. Setan tidak tinggal diam. Ya, dia akan menyeret makin banyak orang. Jadi kita berhadapan dengan dua sisi. Dari dalam sendiri yang bisa menyesatkan dan juga dari luar, saudara. Nah, kalau kita tidak berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang ada, maka kita gampang sekali tersesat. Belum lagi menghadapi dari dalam kita sendiri, belum lagi yang dari luar. Mari kita punya iman yang teguh. Saudara tidak perlu takut, tapi saudara harus mendengar ajaran yang benar. Jangan menyimpang dari iman. Yesus adalah Tuhan yang kita percayai sampai hari ini. Dia akan datang. Itu yang sekarang masih kita percayai sebagai orang percaya. Kalau ada yang lain daripada itu, saudara, jangan percaya dan jangan mengikuti, saudara, ya. Ayat yang ke-18 dikatakan, keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahnya akan dihabiskannya nyanya huruf besar Tuhan, ya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati.
dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Ayat 19. Saudara, tidak ada yang akan disisakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan murka saudara, maka akan terjadi saudara, semua akan dihabiskan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput dari penghukuman Tuhan, termasuk orang yang mungkin dipakai Tuhan tadinya. Ya, mari kita sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan, dan kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan pengajaran dari kemurnian firman Tuhan, untuk terus menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan hidup dalam kekudusan, sebab tidak ada cara lain untuk kita sungguh-sungguh menjaga hidup selain di dalam kekudusan Tuhan. Mari saudara, kita terus meminta kepada Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Kami hanya mau menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Kami hanya mau Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami hanya ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu di hari-hari terakhir ini, supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami mau Tuhan hari-hari ini untuk Tuhan ubah hidup kami, ubah hati kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Karena ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau mencari orang-orang yang serupa seperti-Mu Bapa untuk masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang kami dapat dari diri kami sendiri. Semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahkan malam ini kalau kami masih bisa bernafas, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kami hanyalah alat di tangan Tuhan. Kami adalah perkakas-perkakasnya Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kami yang malam hari ini tidak dipakai oleh Tuhan. Kami dipakai oleh Tuhan untuk setiap tujuan-tujuan dalam hidup kami. Apapun itu, sekecil apapun itu Tuhan, Engkaulah yang memakai hidup kami Bapa. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Kami mau hidup kami berdampak bagi kerajaan sorga. Kami mau hidup kami berdampak bagi kerajaan Tuhan. Pakai kami Bapa, sekecil apapun kami mau berdampak bagi banyak orang. Ini hidup kami, beri kami kepekaan apa yang harus kami lakukan hari-hari ini.
supaya kami berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memilih setiap kami. Karena itu kami tahu tidak ada satupun dari kami yang diciptakan tanpa tujuan di dunia ini. Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan, Engkau menciptakan kami sesuai tujuan-Mu. Pakai hidup kami, mungkin bagi keluarga kami ingin berarti dan berdampak. Mungkin di tengah rumah tangga, di tempat pekerjaan, dimanapun, bagi orang di sekeliling kami. Berikan kami kepekaan Tuhan untuk belajar hidup bagi kepentingan kerajaan sorga. Kami tahu tidak ada seorang pun yang tidak diberikan karunia. Kami mau berfungsi Tuhan di dalam tangan-Mu. Pakai kami, layakkan kami. Bagian kami memberi diri, dikuduskan oleh Tuhan, menjaga hidup di dalam kekudusan-Mu Bapa, kan anugerah-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Kuduskan kami, lihat hati kami. Kalau ada yang belum berkenan, Tuhan tolong sucikan dan kuduskan. Terima kasih Tuhan, setiap persoalan kami percaya ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Mari buka hati dan tangan kita hari ini untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan apapun yang Engkau butuhkan, dan Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.